وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un At-Tijaniyah yang diambil dari kitab At-Tijan karya Mbah Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bab yang ke-10 di mana beliau mengupas tentang insya'u ma'alimiddin, membuat tempat-tempat kajian agama untuk mengajarkan ilmu-ilmu dan hikmah dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah, maka pada bab berikutnya, bab ke-11, menurut beliau termasuk dari syu'abul iman yang menambah iman adalah bab ma'rifatil halal wal haram, bab mengetahui yang halal dan haram, wal mutasyabih wasyak, dan yang rancu dan ragu-ragu, wal birri wal ithmi, dan kebaikan dan dosa, wal amali 'alal yakin, dan beramal sesuai dengan atau di atas keyakinan. Bab ini seolah-olah beliau mengatakan bahwa majelis-majelis ilmu yang dibuat itu yang dibahas adalah tentang masalah hukum atau masalah halal haram. Jadi bukan hanya sekedar majelis tausiah. Karena kalau majelis tausiah itu sampai mati pun kita tidak akan paham hukum-hukum. Maka majelis yang paling penting menurut beliau adalah majelis yang membahas tentang masalah fikih atau masalah hukum atau masalah halal haram. Dan ini sesuai dengan pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik dilapori oleh seseorang bahwasanya ada seorang yang dari luar Madinah, dia datang ke Madinah dan dia melakukan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di Madinah dia itu maju ke depan, kemudian di masjid, kemudian dia menceramahkan tausiah. Maka anak-anak kecil itu malah melempari dengan batu. Kemudian orang-orang dewasa itu tidak ada yang mendengarkan ceramahnya. Maka para tamu-tamunya Imam Malik ini merasa heran. Kenapa anak-anak kecil di Madinah seperti ini? Kok seperti kurang ajar kepada orang yang memberikan tausiah? Maka justru anehnya Imam Malik mengatakan, qad ahsanu, sungguh anak-anak kecil itu sudah bagus mereka melakukan hal itu. Dan sungguh sudah bagus orang-orang dewasa yang tidak peduli dengan ucapannya orang yang memberikan tausiah tadi. Nah, maka ditanya oleh para tamunya Imam Malik, loh kenapa Imam Malik? Bukankah itu kebagusan dia menyampaikan tentang tausiah ya? Nah, maka Imam Malik mengatakan, kami di Madinah, majelis-majelis yang kami adakan, ini majelis yang membahas masalah hukum, masalah fikih, masalah halal dan haram. Sehingga orang paham apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau hanya sekedar tausiah umum, maka itu tidak menambah ilmu tentang hukum Islam ini sama sekali. Ya tetap ada manfaatnya, tetapi kurang besar manfaatnya. Ini yang saya baca, yang saya paham dari, yang saya tangkap dari bab yang ke-11 ini. Ya, seolah-olah beliau mengatakan, kalau mengadakan kajian, ya kajian yang membahas al-halal wal haram atau masalah hukum. Tidak tausiah umum begitu. Meskipun tausiah umum tetap ada fungsinya, tetapi lebih bagus yang majelis-majelis seperti ini. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-halalu, yang halal itu bayyin, sudah jelas. Wal haramu, dan yang haram itu bayyin, sudah jelas. Yang dimaksud jelas di sini adalah karena sudah diterangkan di dalam Quran dan diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita temukan dalam hadis yang lain. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal itu adalah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabnya. Wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Dan yang haram itu adalah yang Allah haramkan dalam kitabnya. Berarti sudah jelas. Hadis ini riwayat Tirmidzi sahih. Kemudian beliau mengatakan wa bainahuma, dan di antara keduanya halal haram musyabbahatun, ada perkara-perkara yang rancu. Disebut musyabbahat, disebut juga mushtabihat. Dua nama tapi maknanya sama.
La ya'lamuha, tidaklah mengetahui musyabbahat itu katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Kata-kata kebanyakan ini menunjukkan bahwa sebagian kecil manusia tahu. Sehingga maksudnya di sini orang-orang yang ilmunya sudah sangat mantap, para ulama-ulama yang tingkat tinggi, itu tidak ada yang mustabihat, bagi mereka enggak ada. Bagi kita mustabihat, tapi bagi mereka sudah tidak mustabihat. Saking jelasnya dalil yang mereka paham atau ilmu yang mereka kuasai, sehingga melihat masalah itu sangat jernih sekali. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sebagainya. Tapi untuk kita-kita ya masih jadi musyabbahat. Kemudian beliau mengatakan, famanittaqa, barang siapa yang menghindari al-musyabbahat, perkara-perkara yang rancu, istabra'a lidinihi, berarti sudah membersihkan agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Termasuk musyabbahat itu adalah perkara-perkara yang mukhtalaf, diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya rokok, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Ini berarti musyabbahat. Karena tidak jelas bagi kita sebenarnya yang kuat itu pendapat yang mana. Nah, maka hal-hal seperti itu lebih bagusnya ittaqa, dihindari. Karena kalau sudah dihindari, maka agama pasti bersih, kehormatan pasti bersih. Tapi kalau syubhat kita lakukan, nah nanti kehormatan kita tercabik. Mungkin kalau seorang ustadz ngerokok ya, nah ada yang komentar, ustadz kok ngerokok, nah kehormatannya jadi tercabik. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang dia terjerumus dalam syubhat, kara'in, maka seperti penggembala yar'a haulal hima, yang menggembala di sekitar tanah larangan. Yushiku, nyaris ayyuwaqi'ahu, masuk dalam tanah larangan tadi. Ala ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, likulli malikin, setiap raja memiliki himan, tanah larangan. Ini maksudnya raja-raja Arab zaman dulu. Biasanya mereka memiliki tanah larangan. Jadi tanah ini dikasih patok, dikasih tulisan, ini khusus untuk raja. Sehingga siapapun punya kambing tidak boleh menggembalakan kambingnya di tempat tersebut. Nah, tapi hukum itu kemudian diubah oleh Nabi SAW. Tidak boleh siapapun melakukan hal itu. Yang boleh hanyalah Allah dan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita temukan dalam hadis yang lain, la hima, tidak ada tanah larangan, illa lillahi wa rasulih, kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka kebiasaan raja-raja dulu sudah dihapus oleh Rasulullah SAW. Sehingga maksudnya di sini ini hanya menceritakan kebiasaan dulu. Ya. Biasanya setiap raja itu memiliki tanah larangan. Bukan berarti ini boleh, bukan ya. Karena kalau diartikan boleh, maka bertentangan dengan hadis yang tadi. Nah, maka yang boleh memberikan hima itu Allah dan Rasul. Maka Rasulullah menetapkan ini tanah larangan, ini bukan untuk kepentingan pribadi beliau, tapi untuk kuda-kuda jihad, demikian juga untuk onta-onta yang di Baitul Mal butuh untuk merumput. Nah, maka dibuatlah hima untuk hewan-hewan tersebut, tidak untuk kekayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ala ketahuilah, inna sesungguhnya himallahi, larangannya Allah, fi ardihi, di dalam buminya, itu adalah maharimuhu, keharaman-keharamannya. Ala ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya fil jasadi, di dalam jasad, mudghatan, ada sekerat daging. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh, baiklah jasad itu semuanya. Wa idza fasadat, dan jika dia rusak, fasadal jasadu kulluh, rusaklah jasad itu semuanya. Kemudian beliau jelaskan, ala ketahuilah, wahyal qalbu, itu adalah hati. Hadis muttafaqun alaih. Maka hadis ini menunjukkan bahwa hati sangat penting sekali, harus dijaga kebersihannya. Salah satu cara menjaga kebersihannya adalah jangan melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi apa sih kaitannya setelah Nabi bicara tentang halal haram, tiba-tiba di akhir Nabi bicara tentang hati, kaitannya apa ini? Nah, kaitannya ini kita temukan dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nuktatun sauda. Beliau mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'ah, kalau melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Dititik dalam hatinya satu titik hitam. Fa in huwa naza'a, kalau dia cabut dosanya, wastaghfara wa taba, istighfar tobat, suqila qalbuh, hatinya jernih lagi. Wa in ada, kalau mengulang lagi, zida fiha, maka ditambah titiknya lagi, hatta ta'lu ala qalbih, sampai menutupi seluruh hatinya. Wa huwa ran, itulah ran yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka ketika Nabi bicara tentang keharaman, kemudian disuruh meninggalkan, tiba-tiba bicara Nabi bicara tentang hati, ini ada kaitannya.
Kan tidak mungkin kan Nabi bicara langsung menggerambiang ke sana kemari, nggak mungkin. Pasti ada kaitannya antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Nah, inilah maksudnya. Jangan melakukan sesuatu yang haram, jangan memakan yang haram, karena menyebabkan hati jadi tertutup. Kalau sudah tertutup total, maka sudah susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa hati itu adalah inti dari anggota tubuh kita. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan al-qalbu al-qalbu malikatu al-jawarih, malikatul a'dha. Al-qalbu, hati itu, malikatul a'dha, ratunya anggota tubuh manusia. Anggota tubuh kita banyak, nah, paling inti adalah hati. Kalau hati sudah baik, otomatis semuanya baik. Nah, ini saya mau menambahkan. Al-lisanu malikul a'dha. Ini tambahan dari saya, bukan dari Abu Hurairah. Lisan itu adalah rajanya anggota tubuh. Nah, berarti ada ratu, ada raja. Sehingga maksud saya sama-sama pentingnya. Karena kalau lisannya lurus, maka otomatis amalannya juga semuanya ikut lurus. Dan itu kita temukan dalilnya dalam hadis yang lain. Tukaffirul lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," kalau manusia masuk waktu pagi, "fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan." Waalaikumsalam. Maka semua anggota tubuh ini tunduk kepada lisannya. Fataqulu, anggota tubuh mengatakan, "Ittaqillah fina," takutlah kepada Allah terhadap kami. Fa innama nahnu bika, karena kita ini hanya ikut kamu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu wahai lisan lurus, maka kami ikut lurus. Wa ini wajujta wajujna. Tapi kalau kamu bengkok, ya otomatis kita juga ikutan bengkok. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka ringkasnya, anggota tubuh yang tidak tampak yang paling penting itu adalah hati, dan anggota tubuh yang tampak yang paling penting adalah lisan. Dan hati dengan lisan ini sudah dikumpulkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih. Beliau mengatakan, khairun nasi, manusia terbaik itu adalah dzul qalbil makhmum, orang yang memiliki hati yang jernih, wal lisanis shadiq, dan lisan yang jujur. Inilah manusia yang paling baik menurut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan lisan kita dijernihkan oleh Allah dari kebohongan, dan hati kita dijernihkan oleh Allah dari semua titik-titik kedosaan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah selesai beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala membahas tentang hukum halal haram, lalu beliau membahas tentang makanan, bab 12. Babul akli wasyurbi, bab makan dan minum, wal lubsi, dan berpakaian, wa nahwi dzalika, dan semisal itu, minal halali, dari yang halal. Kenapa setelah beliau membahas halal haram lalu membahas makan? Pertama, karena makan itu dilakukan setiap manusia setiap hari. Sehingga ini sangat penting untuk dibahas. Yang kedua, karena makan itu, kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka efeknya sangat besar sekali. Menyebabkan kita mudah melakukan maksiat gara-gara makan yang haram, dan menyebabkan doa kita tidak mustajab. Yang pertama, dalil bahwasanya makan haram menyebabkan mudah maksiat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu jasadin," setiap tubuh, "nabata min suhtin," yang tumbuh dari sesuatu yang haram, "fannaru aula bihi," maka neraka lebih dekat kepada orang tersebut. Hadis riwayat Tabarani. Jadi kita makan haram, maka daging yang tumbuh lebih dekat kepada neraka. Artinya apa ini lebih dekat kepada neraka? Ya, ditafsiri tadi, yaitu mudah sekali berbuat maksiat. Dengan kata lain, susah berbuat baik. Maka kalau kita susah baca Quran, susah tahajud, susah sholat jamaah, susah shaf pertama, nah ini kita harus melihat diri kita masing-masing. Apa sih yang kita makan kok susah berbuat baik? Nah, tapi kalau kita sebaliknya, alhamdulillah, insya Allah itu tanda-tanda bahwa kita sudah menjaga makan kita, makan yang halal. Kemudian makan yang haram juga menyebabkan doa tidak mustajab. Dalilnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa anna yustajabu lahu." Beliau mengatakan, ada seseorang yang dia itu yutilus safar. Dia safar lama. Kemudian
dia apa namanya? Dia safar lama, dia berdoa angkat tangan, mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Ini 3 hal semuanya penyebab doa mustajab. Yutilus safar, memanjangkan safar. Safar menyebabkan doa mustajab. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Orang angkat tangan ke langit doanya mustajab. Ya Rabbi ya Rabbi, dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Kata Ibnu Abbas, ya Rabbi ya Rabbi ini ismullahil a'zam, nama Allah paling agung. Berarti kalau kita baca doa mustajab. 3 sebab doa mustajab, tapi ternyata tidak dikabulkan doanya oleh Allah gara-gara 3 hal. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram 1, masyrabuhu haram, minumannya haram 2, malbasuhu haram, pakaiannya haram 3. Maka kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah? Maka ini seperti yang saya ibaratkan dulu ya. Orang nyetir mobil mogok kemudian didorong 10 orang. Mestinya jalan, malah dia rem, enggak bakal jalan. Demikian juga ini. 3 hal ini mestinya mustajab doa. 1 hal saja mestinya sudah mustajab doa. Safar itu pasti yang mestinya mustajab doa. Angkat tangan mustajab doa. Ya Rabbi mustajab doa. Tapi karena 3 hal yang lain yang penyebab tidak dikabulkannya doa, maka akhirnya tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa, Pak? Nggih, monggo. Jangan banyak makan yang halal. Barangkali pada yang halal itu ada haramnya. Ya, ada kalimat yang semacam itu. Kalau nggak salah kuncinya ini, Pak. Sitran. Nah ini. Ij'alu bainakum wa bainal harami sitran minal halal. Jadikanlah di antara kalian dengan sesuatu yang haram itu